Halo semuanya, ketemu lagi. Akhirnya nih ya, HP Asus udah ada yang muncul lagi di Indonesia dan masuk resmi di tahun 2020 ini, yaitu ROG Phone 3 duluan nih ya. Yang Zenfone 7 nggak tahu kapan. Monggo tanya aja langsung ke Asus Indonesia. Ini HP belum gue pakai lama sih ya, paling cuma 3 hari aja sampai akhirnya syuting hari ini. Paling ya pembahasan gue ya nggak sebanyak kayak gue ngebahas ROG Phone 2 kemarin. Mulai dari desainnya dulu nih ya, jujur makin kesini tuh gue ngelihatnya makin kayak HP biasa aja sih. Nggak ada kesan HP gamingnya kalau dibandingin sama desain awalnya yang banyak garis-garis asimetris. Yang bikin kelihatan gamingnya ya cuma nih logo ROG doang, mata yang di belakangnya sama ini tuh bisa nyala-nyala RGB. Terus di bagian speaker depan juga ini biasanya dikasih warna orange, tapi ini ya hitam polosan aja. Jadi ya nggak dual tone lagi kayak yang versi terdahulunya. Material depan belakang masih sama kayak ROG Phone 2, yaitu pakai kaca Corning Gorilla Glass 3 sama yang depannya pakai yang 6. Yang kelihatan asimetris ini tuh kalau mata gue yang ngeliatnya cuma frame kamera belakangnya aja. Terus kalau masih soal desain, ini tuh pendinginnya juga sekarang berbalut kaca transparan. Di dalamnya kita bisa ngeliat ada 2 baut sama tulisan aerodynamic system. Dan ini juga ada lubang kecil di sebelah kanannya. Kalau dulu bagian pendinginnya ini tuh materialnya pakai bahan metal, jadi kelihatan ada yang beda dari bodi belakangnya. Kelihatan galak aja, tapi kalau yang sekarang mata gue sih ngelihatnya kayak nyari aman si Asus ini. Lihat bagian layar juga ini tuh masih mirip ya ukurannya sama ROG Phone 2. Panelnya AMOLED 6,6 inci dan resolusinya Full HD+. Yang bikin beda sama versi terdahulunya cuma refresh rate-nya yang sekarang tuh nyampe 144 Hz. Dan jujur ya, kalau mata gue sih ngelihatnya ini nggak bisa ngelihat ya perbedaan smoothnya di layar sekecil HP ini antara 120 Hz dan 144 Hz. Kayak sama-sama aja gitu. Oh ya, baterainya juga ini masih sama kayak ROG Phone 2, yaitu 6000 mAh. Buat ngecasnya ROG Phone 3 ini dibekalin kemampuan 30 watt dan dikasih charger bawaannya yang support juga sama 30 watt. Jadi beda kayak ROG Phone 2, kalau dulu ya dikasihnya cuma yang 18 watt aja. Gue tes nyobain pakai chargeran GAN 65 watt yang biasa gue pakai, tapi cuma muncul tulisan fast charging aja. Tapi kalau pakai casan bawaan ini tuh bisa muncul hypercharge. Gue dapat SOT selama gue pakai ini tuh jalan terus 144 Hz-nya dan dapat 8 jam lebih. Buat durasi ngecasnya sendiri makan waktu sekitar 2 jam. Gue udah coba nyatet nih ya, dari ngecas 1%, 30 menit kemudian jadi 41%. 1 jam kemudian jadi 75%, sejam setengah jadi 94%, terus 15 menit kemudian jadi 97%, dan akhirnya 15 menit lagi full. Yoi, di 30 menit terakhir itu mulai berasa lama ya ngecasnya sampai 100%. Wajar sih kalau menurut gue itu buat ngejaga suhu handphonenya aja biar nggak panas. Jadi emang nggak full 30 watt dari 0 sampai 100%. Gitu. Buat UI-nya sendiri kayak biasa ROG Phone ini tuh pakai ROG UI berbasis Android 10. Ada Armoury Crate juga buat teman-teman yang suka ngekostumisasi game yang udah terinstall. Ngatur fan kalau punya aksesorisnya, ngatur juga air trigger, ngatur refresh rate-nya juga, ngatur juga lampu RGB di logo ROG belakangnya ini, dan banyak lagi lainnya. Ada juga di bagian fitur game yang support 144 Hz, 120 Hz, support juga pakai gamepad-nya, dan seterusnya kayak gini. Game Genie juga selalu ada ya tiap kita tuh main game. Tinggal di swipe aja dari sebelah kiri layar kayak gini dan settingannya tuh ada banyak. Yang sering kepake sama gue sih kayak ngerubah-rubah refresh rate, tingkat brightness-nya, sama real time info. Buat air triggernya paling ya gue pakainya kalau lagi main PUBG aja sih. Nah yang gue suka adalah upgrade air triggernya nih. Sekarang tuh lebih cepat responnya. Upgrade ya, bukan update. Jadi main PUBG tuh berasa lebih enak aja curangnya ya, karena ada tombol L1 sama R1 dan responnya beneran enak. Soal kenyamanan main game mobile di handphone ROG Phone ini ya, menurut gua masih yang paling juara karena kita bisa ngecas lewat samping sini, jadi itu nggak ngegangguin tangan kalau misalkan lagi main game, tapi tetap terpaksa harus ngecas. Portnya ini juga sekaligus bisa naruh berbagai macam aksesoris pendukungnya, kayak kunai gamepad, fan, Twin View Dock, dan yang lainnya. Dan pastinya ini tuh dijual terpisah, kecuali teman-teman beli yang sekalian sama kopernya itu guys. Lanjut lagi bahas speakernya, ini tuh asli ajib banget yang sekarang. Swear, suara dentuman bassnya tuh punchy banget, kedengeran banget guys pokoknya. Asli, ini nonton film aja tuh kalau ada adegan perang-perangnya gitu enak banget kedengerannya. Apalagi kalau misalkan kita dengerin musik pakai loudspeakernya. Speaker ROG Phone 3 ini ya masih sama kayak yang versi terdahulunya, stereo dan front facing.
Soal main game, gue sebenarnya males ya bahasnya karena udah pasti lancar semua. Useless aja sih, kayak ngetes PUBG juga di HP gaming kayak begini. Semua settingan itu bisa rata kanan, 90 FPS juga jalan, Ultra SD juga bisa, dan UHD masih sama kayak yang lain-lain. Masih aja jadi pajangan. Jadi ya gue ngetesnya main game Among Us aja ya, lancar-lancar aja nih guys. Dan berhasil gue nipu teman-teman reviewer yang lain pas lagi jadi imposter. Siapa ini? Gojek. Tas. Ya udah mulai game ya? Belum. Lu diem aja di situ. Anjir, gua dibunuh. Mute. Aduh. Ini apaan nih? Siapa tuh? Hidupin. Siapa tuh? Keju siapa sih? Gak tahu. Boy keju siapa? Bukan gua. Gak tahu. Itu yang mati keju, siapa keju? Kan gua fitnah-fitnahan gimana sih? Guys, kalau misalnya in-game, in-mute. Udah gak usah diatur. Serah lu ya. Mau ngomong apa serah. Kan fitnah-fitnahan. Ya gua bilang aja. Clue. Ini gara-gara clue-nya ini. Siapa aja udah mati. Banyak. Itu apaan sih kalau begitu? Oksigen. Terus kemana? Naik ke oksigen. Masuk oksigen. Cuy, mati cuy. Ih, gimana sih ih? Cuy, mati cuy semuanya. Hah? Pada dibawa semua. Cuy. Ya? Mati. Aku udah curiga dari awal. Aku udah puasa Wirman. Udah bilang dari si Wasa. Iqbal mau ngomong gini. Aku udah curiga Wasa Wirman tasnya itu nggak selesai. Dia cuma bolak-balik. Makanya aku ngikutin karena tasku udah selesai. Terus kenapa kalian malah aduh. Yang Memang kalian cupu. Main Clash Royale juga gue dapat posisi teratas di clan. Main Real Drum juga no delay. Udah mirip-mirip kayak di iPhone sih, latency touch-nya tuh aman banget bisa gue bilang. Skor Antutunya dapat 589 ribuan kalau gue nggak aktifin X-Mode. Tapi kalau diaktifin itu ngelonjak lumayan jadi 636 ribuan. Nah, soal X-Mode di sini gue pengen ajak teman-teman diskusi. Tulis aja nanti di kolom komentar di bawah kalau tahu ya. Ini tuh gue rada bingung kegunaannya sebenarnya buat apa. Masalahnya, tanpa diaktifin, ini semua game juga bisa dilibas. Semua multitasking aman-aman aja. Nggak bisa lebih gitu loh dalam pemakaian sehari-hari. Yang ada, pas gue lagi mainin pakai X-Mode, ini HP malah jadinya makin panas. Nih ya, pas gue udah match keempat aja main PUBG, suhunya itu nyampe di atas 40 derajat. X-Mode itu kan katanya fungsinya buat nge-overclock kan ya? Iya, paham gue. Tapi kalau di-overclockin aja, game-game Android yang udah terinstall di sini tuh ya udah mentok segitu-segitu aja. Overclock di ROG Phone 3 ini atau X-Mode-nya ini tuh gue bisa bilang kayak gimmick aja sih. Karena ini adalah HP gaming, jadi ya mesti ada fungsi yang mirip-mirip kayak PC gamingnya. Makanya ada menu Armoury Crate-nya juga tadi. Jadi yang gua tes dan gua alamin misalkan main PUBG ini ya tanpa X-Mode itu muncul 90 FPS-nya dan grafik Ultra HD juga ada. Nah, pas pakai X-Mode ini ya sama-sama aja, opsi kedua itu juga tadi ada. Kecuali nih pas lagi nggak pakai mode X-Mode-nya, kedua grafik tadi tuh nggak muncul. Tapi pas lagi X-Mode-nya aktif itu opsinya baru muncul.
Paham kan ya maksud gua? Nah, di sini mau X mode-nya aktif ataupun nggak aktif, tetap aja kedua opsi tadi tuh ada. Impact-nya yang ada kalau menurut gua pas lagi main ini tuh yang gua rasain malah nih HP jadinya lebih cepat panas, baterainya juga harusnya lebih ngedrain. Jadi pengalaman gua pada saat gua ngetes HP ini, X mode-nya itu lebih sering gua nonaktifin. Gitu guys. BTW soal nyalain X mode-nya ini tuh gue tinggal ngeremes aja HP-nya kayak gini. Dan ada animasinya yang berubah kayak gini. Keren sih. Oke, sekarang kita pindah ngebahas kameranya. Nah, ini tuh super kece kameranya buat sebuah HP gaming. Asli, yang useless tuh cuma kamera atau lensa makronya aja sih menurut gua. Nggak kepake dalam keseharian. Momentum aja kenanya. Cuma ya anggap aja bonus lah ya. Ada ya udah, nggak ada juga ya nggak apa-apa. Sekaligus biar jadi pembeda juga sama seri terdahulunya ROG Phone 2 yang nggak ada lensa makro. Kamera depannya ini punya resolusi 24 megapiksel. Anjay kan, gede banget buat sebuah HP gaming. Terus kamera belakangnya 64 megapiksel lensa utama, terus 13 megapiksel lensa ultrawide, dan lensa makronya 5 megapiksel. Hasilnya bagus, asli ini HP gaming tuh bagus beneran ini mah. Orang gak bakalan nyangka deh ini adalah hasil kamera dari sebuah HP gaming kalau kita nggak ngasih watermarknya. Dari sisi perekaman video juga bisa nyampe 8K. Gile. Oke, ini ngetes kamera belakangnya ROG Phone 3 Full HD 60 fps. Ini layarnya ini kameranya yang ultra wide. Oke. Dan ternyata pas lagi ultra wide kayak gini kita bisa ubah ke lensa standar kayak begini. Wow. Asik nih berarti nih kalau ngevlog kayak gini ya. Sekalian mau ngeliat ikan. Ya, wah sempit nih, kita ganti aja ke lensa ultrawide biar kelihatan seluruh kolamnya. Tuh, gue ngeliat di previewnya sih ini stabil sih, aman harusnya nih. Oke, dan ini adalah contoh video kamera depannya ya, ROG Phone 3. Ini gue coba di resolusi Full HD 60 fps dan sepertinya ya ini stabil juga sih kalau gue ngeliat previewnya ya. Guys, jangan lupa pakai masker kalau terpaksa banget keluar. Kayak gue sekarang habis beli telur, mau bikin Indomie. Lanjut lagi. Terus buat fitur slow mo-nya juga support sampai 4K 120 fps. Terus ada juga fitur Pro Video mirip kayak Galaxy Note 20 nih. Jadi kita bisa ngatur sumber penangkapan suaranya mau dari mic depan, belakang, ataupun seluruhnya, ataupun surround kayak gini. Ngomong-ngomong soal mic-nya di ROG Phone 3 ini secara kasat mata kita bisa ngeliat ada 4 titik. Di atas, di samping kanan, di bawah, sama di belakang nih, dekat LED flashnya yang ada 2. Terus buat zoomnya juga ini ada fitur yang bikin kelihatan lebih halus perpindahannya kayak gini. Ya intinya nggak salah sih ada kamera bagus di HP gaming. Cuma kalau buat gue pribadi mestinya kamera sebiji juga nggak apa-apa di sini. Biar lebih maksimalin aja soal kamera di HP Asus yang kenceng lainnya kayak Zenfone 7. Gitu sih biar lebih segmented aja kalau menurut gua. Intinya kesimpulan dari gua ROG Phone 3 ini tuh bisa dibilang HP gaming yang komplit. Performanya kenceng, kameranya bagus banget buat sebuah HP gaming ya. Speakernya mantep, layarnya bagus, baterainya gede dan awet juga buat pemakaian sehari-hari. Buat teman-teman yang ada budgetnya dan mau beli ya monggo. Gua sih wanti-wanti aja ya kayak di ROG Phone 2 yang terdahulu tuh soal HP ini itu nggak kecil dan juga nggak enteng. Jadi mesti dibiasain pemakaiannya. Wajar lah, layarnya 6,6 inci dan baterainya juga 6000 mAh.
Abis beli ROG Phone 3-nya ini gue ingetin juga jangan lupa beli case lainnya sama anti goresnya juga. Soalnya kita anti gores tuh nggak dapet. Terus kalau casing kita cuma dapetnya Aero case kayak gini, yang mana ini cuma style case aja, minim banget perlindungan. Sayang-sayang kan HP teman-teman udah beli mahal-mahal, terus ya udah dibeli susah-susah juga, tahu-tahu ya lecet tipis rambut gitu. Apalagi kalau amit-amit jatuh, ini bisa jadi tuh langsung retak kaca depan belakang soalnya kan. Tuh, wajar juga guys. Ini HP kan berat. Sama beli fan-nya juga kalau teman-teman demen aktifin X mode-nya ya. Dah, paling segini aja video review dari gua ya untuk ROG Phone 3 yang dijual resmi ini. Semoga bisa mencerahkan teman-teman yang minat atau niat meminang HP ini. Ya intinya ini HP ya bagus lah, worth to buy juga. Apalagi ini HP Asus kan udah mulai langka ya di Indonesia. Unit yang gua pegang ini RAM-nya 8GB sama internal storage-nya 128GB. Soal RAM aman lah 8GB ini. Tapi kalau internalnya 128 dirasa kurang, ya harusnya ada varian yang lebih gede lagi sih ya storage-nya. Disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman, bukan soal gengsi. Harganya juga pasti beda soalnya. Be wise aja sama duit, soalnya lagi pandemi kayak gini guys. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Gua sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.